Ya, pemirsa kembali lagi di Special Talk Show dan di segmen kedua dan nanti juga di segmen ketiga kami sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya untuk informasi juga ya Dok ya tentang KPJ Tawakal KL ini sendiri, bisa langsung nanti bertanya kepada Dr. Natalina ataupun bisa langsung nanti ke Pak Badri pengen bertanya apa sih kelebihan dari KPJ Tawakal KL, boleh nanti langsung ditelepon dan nomor telepon sudah tertera di layar televisi Anda ya. Saya ke Pak Badri. Pak, tadi menurut Anda, mungkin Anda juga bisa melihat dari testimonial dari masyarakat Aceh, kenapa mereka sebegitu antusias untuk berobat ke KL, khususnya untuk KPJ Tawakal? Yang pertama dari segi nuansa yang kita punya. Jadi kalau dilihat antara KPJ Tawakal KL, suasananya, environmentnya dengan masyarakat Aceh itu sendiri agak cocok ya. Jadi mereka ke sana itu insya-Allah kami layani dengan yang terbaik ya. Bagi Muslim kita memang saling ngerti lah. Ya, betul. Sangat. Sama ngerti. Okey. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita berikan yang terbaik ikut yang maksudnya itu kalau untuk masyarakat Aceh itu sendiri dari segi kemudahan sebagai Muslim ya. Dari segi solatnya, dari segi makanannya, dari segi penginapannya yang terkait dengan Muslim. Jadi memang yang kita ada di sekitar kita itu adalah nuansanya Muslim, nuansa Islam. Ya. Itu yang kita punya di KPJ Tawakal. Ya. Selain itu yang saya fikir mungkin dari segi kos yang terjangkau ya. Jadi kita ni menyediakan pelbagai paket untuk mereka datang buat pemeriksaan kesihatan, untuk berobat dan sebagainya. Jadi itu adalah terjangkau. Ya, sepertinya contohnya pada waktu ini kita punya satu paket perubatan untuk mereka check up sekitar 400 berapa? RM400. 400 ringgit sekitar 1,3 juta. Jadi untuk dapat melaksanakan untuk pemeriksaan kesihatan sekali dengan bisa cek gigi juga. Jadi itu yang untuk dental ya, dental screening. Jadi kita paketkan biar harga itu terjangkau dan mereka bisa datang ke sana untuk buat medical check up. Oke, ini sebagai contohnya Pak Badri, Anda ada pasien yang menderita penyakit jantung ya. Ini mereka harus mengantongi biaya berapa? Dan untuk berapa hari pengobatan di KL? Okey. Dia tergantung juga pada gimana ya. Kalau sekadar mau ngecek aja dulu. Mau ngecek aja dulu, kita punya paket jantung juga ya. Sekitar sekitar berapa ya? Dalam 5 jutaan gitulah ya. Untuk paket pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung saja. Untuk cek saja. Cek saja ya. Oke. Ini sudah include dengan seperti tadi di antar jemput transportasinya. Ya, sudah include. Oke, tinggal bawa koper aja. Bawa koper aja. Tapi sudah itu terserah pada dokter. Kalau mungkin ada rawatan lanjut, ya rawatan lanjut seperti harus angiogram atau bisa angioplasti, itu biayanya beda lah. Kan? Itu udah termasuk kos prosedur dokter, konsultasi yang lebih detail lah. Oke. Untuk dokter yang menangani pasien tersebut, mereka apakah tadi kita harus buat janji dulu katanya Dokter Natalina? Apakah juga dokternya tidak 24 jam stay di rumah sakit atau bagaimana Pak Badri? Jadi dokter kita full time. Jadi kapan dia waktu pasien mau datang, mereka ada. Kalau bukan waktu, kalau sesudah waktu kerja dan sebagainya, mereka bisa on call. Kita 24 jam dokternya. Jadi nggak masalah kalau mereka datang waktu kapanpun. Dokter on call. Dan ini juga bisa dikondisikan dengan jadwal si pasiennya sendiri. Ya, tapi lebih enaknya udah dijadwalkan lah. Sudah dijadwalkan antara juga dengan dokternya. Lebih mudah. Baik, saya ke Cik Amran nih. Cik Amran dari tadi diam saja nih. Tapi dalam kondisi yang sehat ya Cik ya. Nah Cik, boleh cerita sedikit apakah mungkin dalam selama ini kesehatan Cik ini kan manggung dari panggung ke panggung, banyak sekali, padat sekali jadwalnya, on air dan juga off air. Ini apakah juga pernah langsung ditangani oleh KPJ Tawakal KL? Ditangani langsung enggak, tapi kolaborasinya sering juga. Kolaborasi dalam bentuk seperti? Untuk promosi, untuk passion dan juga aktivitas. KPJ Tawakal sering juga mengundang Raihan untuk acara-acara di Malaysia dan juga untuk menghiburkan staf KPJ Tawakal juga passion juga sekali. Dan diberi juga kesempatan untuk kami
bersama dengan KPJ Tawakal dalam liburan di Aceh juga. Di Aceh juga ya. Dalam rencana untuk promosi KPJ Tawakal. Dan kali ini saya rasa ini lebih agresif lagi, di mana kali ini kami bersama dengan KPJ Tawakal untuk konser pada malam ini. Di mana di acara Pekan Kreatif Banda Aceh. Malam ini insya-Allah semua kita undang rakyat Aceh yang di Banda Aceh khususnya datang ke Taman Sari untuk melihat konser Raihan secara live yang ada musiciannya dan juga mungkin ini kesempatan yang amat besar sekali bagi penggemar Raihan di Aceh ini untuk melihat secara gratis. Kerana kita sudah berikan semuanya untuk pelayanan rakyat Aceh melihat Raihan secara gratis di Aceh ini sendiri. Baik. Nah, Pak Idris, apakah juga Raihan ini adalah Raihan? Kenapa memilih Raihan? Apakah juga tadi yang dikatakan ini sangat kental sekali dengan dari segi kulturnya sendiri, dari agamanya juga? Apakah ini memang trik promosi pemasarannya nih, Pak Badri? Seperti yang bilang tadi, jadi kecocokan tu ya antara Raihan dengan mereka ini sudah internasional lah ya, dengan lagu-lagu nasyidnya yang lebih kepada mengajak kepada kebaikan dan sebagainya. Jadi kita pun sama juga memberikan pelayanan kesihatan untuk supaya sembuh dan sebagainya. Jadi arahnya itu, objektifnya itu sama ya, untuk melihat kita baik, sihat, gembira dan sebagainya. Jadi kolaborasi yang kita lakukan pada kali ini adalah memang sesuatu yang telah kita rancangkan sebelum ini. Jadi alhamdulillah telah termeterai begitu kan. Jadi malam ini insya-Allah dapat saksikan Raihan dan kami berasa amat berbangga dan gembira sekali dapat membawa Raihan ke sini untuk masyarakat Aceh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Badri. Ya, dan kita juga saksikan dulu nih pemirsa beberapa tayangan dari KPJ Tawakal KL. Ya, silakan kita nikmati dulu. Alhamdulillah, kami telah pun bersedia untuk datang terputas. Kami alhamdulillah memulakan bersama dengan Rasul Salam, kemudian diikuti dengan puji-pujian, dan kami begitu teruja sekali bila penonton menyanyikan bersama-sama dan masih mengingati lagi. Ya baik. Nah, Cik Abu Bakar boleh komentar ini ini manggung di mana, konser di mana ini? Dalam agenda apa? Ini 2 bulan lepas ya, Cik. Sebulan lepas saja acara di Padang. Sebenarnya apa? MTQ, okey, MTQ. Sabaka Al-Quran. Baik. Jadi alhamdulillah sejak kebelakangan ni kami keraplah ke Indonesia, alhamdulillah. Dan ini semua fans dari Raihan ya, luar biasa sekali. Semua fans Raihan yang mendengar Raihan dari kecil lagi. Dari kecil, dari SMA. Jadi mereka pertama kali melihat Raihan secara live. Jadi jangan lupa, ini untuk peminat-peminat di Padang. So untuk peminat-peminat Aceh, malam ni peluangnya kita akan jumpa secara live. Saya berharap lebih luas lagi. Lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi insya-Allah yang datang. Kerana ini persembahan Manis Wan ya. Tapi malam ini special dibawa oleh KPJ Tawakal. Kita akan perform secara live dengan musisi secara live, bukan Manis Wan. Bukan menggunakan CD tetapi dengan ahli muzik yang akan bermain secara live. Jadi itu special untuk malam ni. Jadi semua peminat-peminat Raihan yang tak pernah jumpa Raihan ataupun dah lama tak jumpa, yang dengar Raihan dari SMA dulu, sila datang malam ini jam 8 di Taman Sari, acara Pekan Kreatif Banda Aceh 2019. Baik. Nah, juga pemirsa ini sudah dijelaskan tadi, nanti malam akan ada Raihan tampil ya. Yang khususnya juga untuk menghibur masyarakat Aceh dalam bentuk promosi dengan KPJ Tawakal KL ya, baik ya. Gratis saja, tak perlu bayar. Semua dah ditanggung oleh KPJ Tawakal. Free semuanya. Free semua. Oke. Nah, saya juga mengundang pemirsa untuk menelpon ya di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Silakan yang ingin bertanya tentang KPJ Tawakal di Banda Aceh dengan Dr. Natalina, dan juga nanti bisa langsung bertanya kepada Pak Badri. Pak Badri, apa kelebihan dari KPJ Tawakal KL dibandingkan dengan tempat pemeriksaan yang lain atau rumah sakit yang lain? Satu yang kita harus banggakanlah di sini di KPJ
Tawakal KL ialah kita memang sudah meyakinkan dan membuktikan kepada masyarakat internasional dan juga masyarakat di Malaysia juga bahawa KPJ Tawakal KL punya pelayanan untuk pesakit-pesakit dari luar negara. Kita telah membuktikan dengan mendapatkan beberapa award ya, daripada beberapa bahagian lah ya. Contohnya kita pada tahun ini telah memenangi Orthopedic Service of the Year daripada Asia Medical Travel Journal. Jadi itu adalah dikategorikan dalam bahagian Asia Pasifik ya. Itu maksudnya kita antara rumah sakit terbaik untuk penyakit tulang lah ya. Kemudian untuk tahun yang kemarin kita juga dapat award untuk Gastroenterology Service Provider of the Year, juga untuk penyakit-penyakit lambung, gastro dan sebagainya. Betul. Kan? Pada tahun sebelum itu juga 2017 kita juga diiktiraf oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur lah ya, bahawa kita punya pelayanan fasilitas untuk medical tourism kategori yang terbaik lah, antara rumah sakit yang terbaik di Kuala Lumpur. Dan apa lagi ya, banyak lagi ni mau sebut ni. Gak apa-apa. Juga kita juga menyediakan paket medical check up yang antara yang terbaik juga. Itu diiktiraf oleh Malaysia Travel Council ya. Itu yang semua itu telah kita dapatkan yang untuk membuktikan bahawa kita siap untuk menerima dan melayani pesakit-pesakit dari luar negara. Oke. Kalau untuk jenis penyakit dari pasien yang paling banyak ditangani di KPJ Tawakal Kuala Lumpur apa nih Pak Badri? Ya, yang kalau daripada Aceh lah ya. Ya Aceh pasti. Kebanyakannya mungkin daripada sakit lambung ya, penyakit tulang, jantung, saraf ya. Itu yang kita. Dan seberapa persen bisa dikatakan ini mereka mendapatkan kesembuhan setelah berobat di KPJ Tawakal KL? Okey, alhamdulillah ya, kita usahakan yang terbaik lah ya. Mungkin dari segi presentasi itu mungkin saya belum bisa beritahu lah, mungkin doktor bisa ulas lah ya. Tapi apa yang kita buat, yang setakat ini yang kita dapat feedback dari mereka, mereka puas dengan layanan kami dan mereka alhamdulillah sembuh. Dan ya, kalau yang agak sembuh tu pastilah datang lagi kepada kami kan untuk follow up dan sebagainya ya. Baik. Nah dokter, ini melihat pasien yang sebegitu antusiasnya mereka untuk berobat dengan KPJ Tawakal KL, apalagi ini disuguhkan dengan wisata. Jadi berobat, setelah berobat ini jalan-jalan. Nah, baik. Nah, dokter, ini saya ingin bertanya dulu seputar apakah yang mereka yang datang ke KPJ Tawakal Aceh ini, Banda Aceh, yang pastinya mereka sudah berkonsultasi terdahulu dengan dokter yang ada di Banda Aceh, dokter spesialis, atau mereka langsung saja ini untuk cari informasi di KPJ Tawakal Banda Aceh? Nah, jadi kalau untuk yang memang mempunyai penyakit sebelumnya, itu biasanya mereka sudah mendapatkan perawatan di sini atau sudah konsultasi duluan dengan dokter di sini. Baik. Jadi pergi ke KL itu untuk mencari second opinion. Nah, kemudian kalau yang memang masih sehat itu sambilan jalan-jalan sebetulnya. Jadi nggak konsul dulu dengan dokter sini, itu bisa langsung untuk ambil check up dan lain sebagainya. Cuma kalau rata-rata memang untuk mencari second opinion ke sana. Nah, ini mungkin sedikit sensitif saya ingin bertanya, tapi memang harus saya tanyakan, dok, apakah artinya dokter spesialis yang ada di Banda Aceh ini dalam tanda kutip belum mampu atau tidak mampu untuk menangani sebuah penyakit dari pasien, dok? Saya rasa namanya dokter di mana-mana sama ya kalau pendidikannya. Terus secara ininya juga kemampuan untuk menangani pasien juga sama. Cuma mungkin yang membedakan adalah kepercayaan masyarakat, kemudian ada satu trending gitu. Apalagi kan yang ditawarkan adalah tiket murah, kemudian bisa sambil jalan-jalan ke luar negeri, cap paspor. Iya. Itu juga yang ditawarkan, dan itu mungkin yang menjadi salah satu daya tarik. Jadi sambilan kita kalau kita memang ada rezeki lebih gitu, ya udahlah kita sambilan berobat ke sana, terusnya kan bisa jalan-jalan, bisa ajak anak lihat-lihat apa gitu, pulang udah lebih sehat gitu. Tapi kalau untuk kemampuan dari dokter-dokternya insya Allah sama. Dari alat-alat yang digunakan pun sama. MRI, CT scan, USG, semua segala macam sama. Oke, tapi ini adalah second opinion, artinya mereka bisa memilih. Iya, kemudian yang membedakan juga mungkin KPJ Tawakal ini kan adalah rumah sakit swasta. Jadi kalau yang namanya rumah sakit swasta mungkin dari sisi pelayanan sangat jauh berbeda dengan rumah sakit pemerintah.
Jelas Kalau sekali. rumah sakit pemerintah mungkin satu hari itu dokternya bisa berhadapan dengan ratusan pasien. Jadi akhirnya untuk kualitas komunikasi dengan pasien Kurang. itu juga kurang. Iya, iya. Sementara kalau swasta itu kan ada di pembatasan-pembatasan. Misal di KPJ Tawakal sendiri, kenapa harus buat appointment dulu jauh-jauh hari dengan dokternya? Karena dokter di sana standby 24 jam. Betul. Tapi dalam satu hari hanya terima 15 pasien, 20 pasien, itu dibatasi. Dibatasi. Jadi artinya ketika kita konsultasi mau sepuas-puasnya, sampai bahkan dokternya yang nanya, ada lagi yang mau ditanyakan gitu. Baik. Nah, itu yang langka kita dapatkan di sini di rumah sakit pemerintah. Tapi kalau datangnya ke swasta atau praktek mungkin bisa didapat. Oke, Pak Badri, ini menarik sekali. Dengan keterbatasan bahasa mungkin dari masyarakat Aceh yang dari bahasa Indonesia saja sudah masih kurang ya, Dok ya. Ini mereka apakah didampingi oleh guide-nya sendiri melihat kita mengingat ini dokternya juga mungkin tidak berasal dari KL juga, artinya dari berbagai negara juga etnis. Silakan. Iya. Kita di sana kalau dari segi bahasanya memang kita punya staf kita sendiri yang bisa berbicara, terutama kalau bahasa Indonesia itu sudah biasa kan. Dan mereka pun sudah terlatih di IPC kita, International Patient Center kita. Kita punya 5 orang jejaka-jejaka dan gadis-gadis yang memang cantik-cantik yang mereka memang mudah untuk berbicara dengan mereka. Kalau yang dari Arab itu kita punya juga yang bisa bahasa Arab. Kalau yang lain-lain bahasa kayak Korea dan sebagainya itu tergantung pada keperluan, kita bisa juga aturkan. Tapi kalau untuk Indonesia, kalau untuk Aceh itu sendiri, saya fikir enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan mereka pun sudah ratusan ribuan pesakit sudah dilayani dan mereka bisa mengaturkan semuanya. Ya. Baik, nah untuk dokter yang memang bekerja sama dengan KPJ Tawakal KL ini ada berapa jumlahnya, Pak Badri? Kalau di KPJ Tawakal KL itu sendiri kita punya lebih dari 70 orang dokter. Lebih dari 70? Ya. Wow, dan pasiennya ini setiap tahun apakah juga semakin meningkat, punya data mungkin Pak Badri? Ya, dari segi kepercayaan itu makin meningkat setiap tahun. Ya, memang kita dari segi statistiknya itu setiap tahun pasien daripada Aceh ini bertambah. Dari Aceh? Ya. Okay. Memang meningkat, maksudnya kepercayaan kepada kita. Betul, dan kepercayaan itu harus kita balas dengan pelayanan yang terbaik lah. Pelayanan kita bukan saja kepada pasien itu sendiri, tapi keluarga juga mereka. Sesiapa saja yang mendampingi pesakit itu kita layani juga. Dari segi keperluan penginapan hotel ataupun mungkin wisata jalan-jalannya dan sebagainya, kita dampingi, kita aturkan sekali. Oke, terima kasih Pak Badri. Saya ke Cik Amran. Cik Amran, boleh mungkin bagaimana melihat dari KPJ Tawakal ini mereka mendampingi pasien dari awal sampai akhir, sampai pemulangan kembali. Apa yang terlintas di benak Cik Amran tentang KPJ Tawakal KL? Kalau KPJ Tawakal itu saya sudah tergambarkan ini pelayanan untuk Muslim dan patuh syariah serta friendly kepada semua orang. Bukan saja untuk orang Malaysia, malah di luar negara juga. Dan dianya selesa untuk siapa saja yang inginkan pelayanan yang ada asas syariah dan juga pelayanan yang untuk antarabangsa juga. Jadi kami rasa juga ini satu kolaborasi bersama Rehan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan adanya usaha sebegini bisa mempromosi dan mempopularkan lagi KPJ Tawakal bukan saja di Aceh, malah di seluruh Indonesia, insyaAllah. Baik, alhamdulillah sekali. Ini langsung dapat testimonialnya sendiri ya Pak Badri dari artis Rehan. Sebenarnya Abu Bakar itu pasien Tawakal adalah pasien. Boleh cerita nih penyakit apa nih yang dialami sampai harus ke KPJ Tawakal KL? Penyakitnya dirahsiakan dulu. Tapi pengalaman saya alhamdulillah memang syukur dan luar biasa pengalaman di KPJ Tawakal. Ketika sakit tu kita memang lemah, tak kuat. Tapi layanan bantuan tu sangat profesional. Memang macam yang doktor cakap tadi, memang tak dapat lah kalau di hospital kerajaan. Memang tak ada. And then staff-staffnya mereka dah tahu kerja mereka, dia layan kita seperti bos yang sakit. Memang luar biasa alhamdulillah. Dan juga dari segi ini pun mudah sebagai seorang Muslim, kita nak beribadah, nak apa, contoh kita nak solat apa, dia faham.
Untuk saya nak dia nak cek darah kita. Lepas tu saya cakap, saya ada wuduk, saya mau solat dulu. So dia boleh tunggu. Dia faham kita. Jadi kita solat dulu, dah settle, baru dia datang, dia baru dah ambil darah, dia pegang kita. Jadi as a Muslim, benda tu pun membantulah, mudah. Kerana kita sedang sakit kan. Jadi kalau orang tak faham, susah. Kita perlu jaga ibadah kita juga dan sebagainya. Jadi saya rasa memang alhamdulillah kita kena bersyukur lah, kerana kita ada satu pusat perubatan yang profesional, yang canggih, tetapi bernuansakan Islami. Bernuansa Islami. Alhamdulillah. Dan ini sangat dekat sekali, kental dengan rumah sakit yang ada di Banda juga ya dok ya. Baik, nah nanti akan kami segera kembali. Raihan, di segmen terakhir saya meminta izin untuk menampilkan ya suara indahnya. Oke, baik ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di special talk show ACTV.